pemirsa, bagaimana nih kabar semuanya? Semoga kita dalam kondisi yang baik ya pemirsa. Senang sekali saya Teresya Ginting bisa menemani Anda dalam program kesayangan kita, Dialog Spesial Evarna TV. Dan kali ini kita akan mengangkat tema mengenai Annual Report Pelayanan Kemenkumham Sumatera Utara di tahun 2022. Dan tentu saja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, yaitu bersama Bapak Imam Suyudi. Halo, apa kabar Bapak? Bagaimana kondisinya nih? Alhamdulillah sehat. Kita mau di akhir tahun nih, udah ada jadwal mau liburan kah Pak bersama keluarga? Atau malah di kantor aja karena kan liburannya sedikit juga? Walaupun sekarang juga dalam rangka situasi Natal dan Tahun Baru, karena kebijakan pemerintah kita juga tetap harus melaksanakan kegiatan perkantoran. Jadi libur yang biasanya tahun-tahun lalu diadakan cuti bersama, tapi sekarang tidak. Jadi yang memang libur kita ya pas saat hari Natal dan nanti Tahun Baru juga kami libur. Hari Minggu nanti. Hari Minggu nanti ya. Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui nih, Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas dalam urusan bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan. Lalu Pak, ini apakah tugas dan fungsi tersebut sama dengan kantor wilayah Sumatera Utara dan bagaimana spesifikasinya Pak? Jadi begini, jadi untuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada dasarnya adalah melaksanakan tugas Kementerian Hukum dan HAM yang ada di wilayah provinsi. Untuknya ya 33 provinsi adalah melaksanakan tugas secara umum adalah tugas Kementerian Hukum dan HAM dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM ataupun hal-hal lain yang memang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu secara umumnya. Dari kegiatan yang besaran itu, kegiatan yang kita lakukan pertama di sini adalah dalam rangka pengkoordinasian. Karena kami punya 4 kepala divisi, jadi kantor wilayah ini berusaha untuk mengkoordinasikan. Pertama adalah pengkoordinasian, termasuk dalam hal perencanaan, terus pengendalian program dan laporan. Itu dilaksanakan oleh divisi administrasi. Selanjutnya adalah pelayanan yang ada di administrasi hukum umum. Terus ada pelayanan juga di kekayaan intelektual, ada juga tentang pelaksanaan fasilitasi perancangan hukum daerah untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, untuk memberikan bantuan hukum masyarakat, untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat agar mereka semua paham dengan produk-produk hukum dan tata nilai yang ada di masyarakat. Selanjutnya adalah juga melaksanakan layanan-layanan dalam rangka pelaksanaan unit operasional teknis yang ada di jajaran keimigrasian dan di jajaran pemasyarakatan. Kami punya UPT, unit operasional teknis, di jajaran pemasyarakatan ada 42, di jajaran keimigrasian ada 7, dan di jajaran divisi pelayanan hukum dan HAM ada 1 yang namanya adalah BHP. Dan juga kami juga melaksanakan dalam rangka penguatan dan membangun pelayanan hak asasi manusia. Itulah yang secara umum yang kita laksanakan di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang pada dasarnya semua itu dilaksanakan oleh 4 divisi yang ada. Dan untuk lokasi pelayanannya ada di mana saja nih Pak? Jadi selain yang ada di kantor wilayah, ini adalah tempat layanan kita kalau memang masyarakat mau datang ke tempat kita. Tapi kalau mereka tidak berkesempatan datang, sebetulnya medianya murah. Tinggal dibuka bahwa di Kusuma garis datar, Sahabat Kusuma garis datar sudah kita mendapatkan informasi tentang layanan yang ada. Jadi layanan ada di divisi administrasi, di divisi pelayanan hukum dan HAM, di divisi imigrasi, di divisi masyarakatan, semua layanan bisa dilaksanakan secara online. Namun ada juga yang di UPT juga mereka juga pada dasarnya juga melaksanakan layanan-layanan yang ada khususnya di jajaran imigrasi dan pemasyarakatan. Dan tadi Bapak ada menyebutkan salah satu divisi Kanwil Kemenkumham ada imigrasi. Ya. Bagaimana kondisi imigrasi pasca meredanya COVID-19?
Apakah terjadi peningkatan kuantitas dokumen perjalanan seperti paspor, Pak? Sudah pasti. Karena jajaran imigrasi ini melalui layanan pembuatan paspor, saatnya pandemi memang agak menurun. Tapi begitu setelah pandemi, karena kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong juga antusias masyarakat untuk lebih memberikan atau membuka peluang mereka supaya memudah untuk mendapatkan paspor, karena kepentingan mereka untuk berinteraksi di luar negeri dan sebagainya sangat tinggi antusias kepada masyarakat dalam rangka pelayanan paspor yang ada di jajaran keimigrasian kita. 6 di kantor imigrasi layanan khususnya adalah layanan pari target yang kami lakukan setelah pandemi. Jadi sebelum pandemi kemarin apa saja sih Pak dokumen atau berkas-berkas yang mengalami penurunan saat pandemi kemarin, Pak? Jadi memang khususnya adalah di jajaran imigrasi, karena layanan ke luar negeri ditutup, baik dari yang keluar maupun yang masuk juga ditutup. Otomatis memang layanan-layanan paspor itu memang mengalami penurunan saat itu. Namun di satu sisi yang lain, layanan kekayaan intelektual kami justru saat pandemi itu semakin meningkat. Barangkali karena saat pandemi ini mereka berada di rumah, berada di tempat, mereka berinovasi, berkreasi, sehingga mereka membuat aplikasi dan sebagainya yang mereka akhirnya didaftarkan baik dalam bentuk cipta, dalam bentuk merek dan sebagainya, yang akhirnya malah justru di layanan kekayaan intelektual kami saat pandemi itu meningkat gitu. Oke. Dan khususnya untuk kepengurusan paspor tadi, betul. Adakah program baru dari Kemenkumham sendiri? Benar. Jadi begitu saat pandemi memang layanan paspor ini turun, sehingga kantor pusat Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan inisiasi dengan program aplikasi yang baru, yaitu yang pertama adalah M-Paspor, ya, mobile paspor. Yang tadinya paspor harus kita datang ke kantor, saat ini tidak. Begitu kita di Play Store buka M-Paspor, sudah ada. M-Paspor kita buka, kita isi, kita lakukan, kita pilih mau kantor imigrasi yang mana, waktunya kapan, tinggal saatnya nanti dokumen-dokumen yang harus kita upload, setelah nanti ditentukan dipilih yang bersangkutan sendiri untuk di kantor imigrasi yang mana, mereka pilih atau tanggal dan jamnya kapan, mereka tinggal ke kantor imigrasi untuk melakukan jam yang sama itu untuk melakukan foto dan wawancara yang akhirnya nanti juga melalui proses itu dalam rangkanya pelayanan. Di samping itu juga ada isi paspor. Isi paspor itu malah kita mobile paspor ini kita menuju ke masyarakat yang mau membutuhkan tidak perlu ke kantor kami tidak perlu. Mereka bergabung, oh kita mau itu tolong datang ke sini. Datang ke barangkali ke lembaga kantor ini ada 25 yang akan mau dilayani, kita datang ke sana untuk ke lokasi itu untuk memberikan layanan isi paspor kepada masyarakat agar mereka lebih mudah, dan nyatanya layanan paspor akhirnya meningkat tajam. Biasa ya Pak? Ya alhamdulillah. Luar biasa banget. Dan paspor, berbicara dengan paspor pasti kita akan ada warga negara asing dan warga negara Indonesia sendiri. Dan di Sumatera Utara sendiri, adakah ditemukan wisatawan atau pendatang yang overstay? Iya betul. Lalu apakah pencegahan dari Kemenkumham sendiri? Ya, saya kira memang karena lalu lintas orang asing ini juga cukup banyak, dan kontrol yang dilakukan di jajaran imigrasi juga sebetulnya kontrol yang sudah maksimal, dan mengingatkan juga mereka di dalam dokumen visanya bahwa tanggal sekian kalian sudah habis masa berkunjungnya, umpama kalau itu adalah
izin kunjungan biasa. Jadi kalau izin kunjungan sementara juga diingatkan di buku visanya, diingatkan. Tapi kalau mereka akhirnya overstay, untuknya kita juga lakukan upaya-upaya yang akhirnya kita harus kembalikan ke negaranya. Mau kita kembalikan lah ya ke negaranya, karena itulah yang harus kita lakukan. Apakah ada pemberitahuan sebelumnya, sebelum tanggal jatuh temponya itu, Pak? Jadi secara umum tidak bisa kita, karena begitu banyaknya kita tidak bisa. Jadi yang kita bisa lakukan adalah sosialisasi kepada sponsor-sponsor mereka, karena orang-orang asing datang ke sini ini ada sponsor mereka. Melalui sponsornya itulah kita ingatkan, melalui hotel-hotel, tempat-tempat pariwisata itulah kita sosialisasikan, diingatkan bahwa kunjungan Anda berada di Indonesia hanya batas waktunya demikian. Dan itu sebetulnya memang kalau mereka sudah ada di visanya, mereka sebetulnya sudah tahu. Barangkali kalau yang kejadian yang mereka overstay itu kebanyakan saat waktu itu karena ditutup bandara, tidak boleh keluar, sementara saat itu mereka sudah habis. Nah, itu saat itu visanya sudah habis, sementara dia tidak boleh keluar. Nah, itu saat itu yang banyak itu overstay, demikian saja. Bagaimana caranya untuk mengatasi masalah yang kemarin itu, Pak? Jadi ya kembali lagi bahwa selain kita juga melakukan upaya pengawasan melalui tim pengawasan orang asing, yaitu tim PORA. Tim PORA ini dibentuk baik di tingkat Kanim, baik di tingkat wilayah, dibentuk untuk melakukan kegiatan pengawasan di objek-objek wisata, di tempat-tempat yang memang memungkinkan banyak orang asing. Kita lakukan pengawasan. Di samping itu juga tadi saya bilang bahwa melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada sponsor-sponsor mereka yang mendatangkan orang asing, dan di tempat-tempat hotel dan sebagainya, sebagai komunitas banyaknya orang asing di sana. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya, Pak, selama di tahun 2022, bagaimana kondisi keimigrasian di Sumatera Utara? Apakah ditemukan data peningkatan yang signifikan? Tapi jangan dijawab dulu ya, Pak, kita jeda iklan sebentar. Jadi pemirsa, masih banyak lagi yang bisa kita bahas bersama Bapak Imam Suyudi setelah iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Dialog Spesial Evarna TV. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Dialog Spesial Evarna TV, masih dengan tema Annual Report Pelayanan Kemenkumham Sumatera Utara di tahun 2022 bersama Bapak Imam Suyudi. Lalu bagaimana, Pak, dengan pertanyaan saya sebelumnya, yaitu bagaimana kondisi keimigrasian di Sumatera Utara selama tahun 2022 nih, Pak? Apakah ditemukan data peningkatan yang signifikan? Ya, baik, di tahun 2022 ini saya kira menjadi anugerah bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM, khususnya adalah jajaran keimigrasian. Karena yang tadinya saat pandemi COVID kami paceklik, PNBP kami merosot tajam, tidak dapat penghasilan dari layanan-layanan paspor dan layanan-layanan keimigrasian yang lain. Alhamdulillah setelah PPKM dibuka tahapan yang semakin menipis, layanan paspor meningkat tajam melalui 6 kantor imigrasi yang ada di Sumatera Utara. Semua pelayanan khususnya adalah pemberian paspor ini meningkat tajam sampai 3 kali lipat, sehingga secara nasional perolehan dalam rangka penerimaan negara bukan pajak di lingkungan jajaran imigrasi ini melampaui target yang tinggi sekali, yang di atas 200% peningkatannya,
kurang lebih 208,85% peningkatan secara nasional, dan salah satunya juga disumbangkan oleh wilayah Sumatera Utara. Berarti banyak juga ini ya Pak datang ke Sumatera Utara ini warga negara asing. Selain banyak, juga orang-orang yang Sumatera Utara pada keluar juga banyak, kan seperti taruhlah yang dekat saja ke Pineng. Sudah semakin banyak ini mereka yang ke Pineng, ke Malaysia dan sebagainya. Ini ya, bukan hanya jadi mereka yang datang, tapi yang keluar juga banyak. Ya. Oke. Dan kita masuk ke pertanyaan perihal kekayaan intelektual nih Pak. Di tahun 2022 adakah peningkatan kesadaran masyarakat akan hal tersebut, khususnya tentang merek bagi dunia usaha nih Pak? Semakin bertahap, artinya dari tahun ke tahun memang kesadaran masyarakat cukup tinggi. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa saat pandemi ini justru masyarakat perekonomian di Indonesia ini memanfaatkan kerja di rumah itu menjadi suatu kreativitas yang akhirnya mereka menciptakan dan justru menjadikan pendaftaran di layanan kekayaan intelektual kami meningkat. Khususnya adalah layanan tentang merek, memang meningkat tajam, dan ini memang akan membawa potensi perekonomian yang baik kepada UMKM maupun masyarakat dalam perekonomian yang sedang, untuk mereka bisa mempromosikan dan untuk bisa lebih eksis dalam rangka menyumbangkan perekonomian Indonesia, saya kira. Ya. Dan sebenarnya seberapa penting sih merek bagi dunia usaha ini Pak? Sangat penting, karena dengan merek saatnya ini memang kosong. Ini kalau dijual di situ saya juga tidak mau beli. Tapi begitu tidak ada mereknya, tapi begitu ditempel sudah berapa? 5.000 atau berapa ini? Sudah mahal harganya. Nilai jualnya lebih tinggi, kualitasnya terjamin. Bagi mereka yang menciptakan ini atau punya ini, secara perekonomian mereka tentunya akan lebih bermanfaat bagi mereka. Jadi merek itu sangat penting untuk menjaga produk yang bersangkutan, dan tentunya akan membawa keuntungan ekonomis dari pelaku-pelaku ekonomi tadi. Apakah itu juga mencegah plagiat nih Pak? Memang sasarannya adalah agar merek-merek ini tidak menjadi suatu identitas produk dari pemakai produk itu. Mereka kalau sudah punya merek, otomatis mereka akan menjadi bagian yang akan menarik bagi masyarakat untuk membeli produk itu. Bagi plagiat tentunya nanti akan ada sanksi hukumnya sendiri kalau mereka akan menggunakan merek itu. Tentunya mereka akan ada sanksinya juga. Benar. Dan bagaimanakah prosedurnya dan syarat mendaftarkan merek dan hak atas kekayaan intelektual di Kemenkumham itu? Sebetulnya mudah. Kembali lagi bahwa prosedurnya kalau sudah ada pernyataan dia buat kreativitas membuat merek dengan tanda baik dia bentuk tulisan maupun garis, warna dan sebagainya, dia membuat suatu surat pernyataan, tinggal buka tadi di Sahabat Kusuma. Di Sahabat Kusuma itu tinggal buka, di situ ada layanan kepala divisi pelayanan hukum dana. Dibuka saja merek, pelayanan merek, dibuka pelayanan merek ini. Di pelayanan merek ini dibuka saja, dia sudah ada. Kita mau daftarkan merek di situ. Jadi begitu, tinggal secara online merek kita isi semua di layanan itu, ikuti saja isi, terus ada pernyataan yang itu ya kita upload semua, datanya syarat-syaratnya kita isi, nanti kita nunggu konfirmasi melalui email kita, dia pasti akan komunikasi. Jadi saya kira tidak terlalu sulit. Bahkan kalau untuk cipta itu dalam hitungan menit sudah bisa keluar sertifikasi hak cipta.
kalau cipta. Tapi kalau merek memang dia diperlukan untuk diverifikasi, karena jangan sampai merek yang diusulkan itu nanti bersamaan dengan merek-merek yang lain. Jadi perlu dia, tapi juga sekarang sistemnya sudah cepat dan memudahkan masyarakat agar mereka juga punya merek yang untuk membawa barangnya ataupun produk hasilnya itu bermanfaat bagi masyarakat. Benar sekali. Jadi dengan adanya program yang online tadi lebih mempermudah masyarakat lagi. Betul sekali. Dan apakah prosedur tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat luas, Pak? Jadi ini sebetulnya akhirnya ada suatu kesinambungan. Jadi saat ini KI itu PNBP-nya ataupun pendaftaran meningkat tajam itu juga tidak serta-merta seperti begitu. Tapi itu juga disertai dengan upaya sosialisasi kita. Upaya penjelasan dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan kerjasama dengan universitas, kerjasama dengan UMKM, pelaku usaha, semua stakeholder perekonomian yang ada untuk kita sosialisasikan. Bahkan kami punya mobile klinik yang menjelaskan tentang KI. Kita datang ke pasar sentral, kita datang ke mall sana untuk menjelaskan tentang peran KI yang sangat bermanfaat dalam rangka perekonomian Indonesia. Berarti sudah ada ya prosedur ataupun sosialisasi ke masyarakat. Ya betul. Bahkan sampai ke daerah-daerah, kami juga turun sampai ke kabupaten kota yang memang memerlukan, dan kita juga bukan hanya juga yang kami lakukan. Kalau di wilayah-wilayah atau daerah-daerah juga pengen untuk dilakukan sosialisasi, kami juga mendatangi mereka ke sana. Dengan bantuan UPT-UPT tadi, Pak? Iya, tentunya dengan difasilitasi komunikasinya dengan UPT-UPT kami yang ada di daerah. Oke, dan salah satu tupoksi Kemenkumham yaitu memberikan bantuan hukum. Ya, bantuan hukum yang seperti apa yang dimaksud dan prosedurnya itu seperti apa tuh, Pak? Jadi kami saat ini sudah melakukan verifikasi dan sertifikasi terhadap 37 OBH, organisasi bantuan hukum. Dari banyak tadinya di tahun 2021 itu, karena sertifikasi dan verifikasi OBH, organisasi bantuan hukum itu kami laksanakan 3 tahun sekali untuk menjaring organisasi bantuan hukum yang melakukan upaya pendampingan bagi warga masyarakat miskin, khususnya warga masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan kalau mereka bermasalah dengan hukum, ataupun dia mau dilakukan pendampingan, dikasih pencerahan, dikasih pemahaman dan sebagainya. Ini bisa dilakukan oleh OBH kami, 37 OBH yang siap untuk mendampingi baik mereka dalam rangka litigasi atau berproses dengan hukum ataupun non litigasi, untuk melakukan penelitian, untuk melakukan membangun kesadaran, penyuluhan tapi khususnya bagi masyarakat miskin. Syaratnya mereka kalau pengen didampingi harus menyertakan surat keterangan miskin dari aparat kelurahan yang ada. Pemirsa, sebentar lagi kita jeda iklan dulu, jadi jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan bertanya tentang keadaan lapas atau rutan di Sumatera Utara. Jadi tetaplah bersama kami di Dialog Spesial Evarna TV. Pemirsa, banyak informasi yang berseliweran tentang lapas atau rutan, baik Indonesia secara umum maupun Sumatera Utara secara khusus ya Pak. Jadi lalu bagaimana sebenarnya kondisi lapas atau rutan di Sumatera Utara? Apakah terjadi over kapasitas? Berapa persen terjadi? Overcrowded lapas dan rutan ini bukan hanya terjadi di Sumatera Utara saja. Secara nasional juga kondisi overcrowded
warga binaan yang ada di rutan dan lapas ini juga sudah semakin meninggi. Upaya dalam rangka untuk mengurangi overcrowded juga sudah dilakukan, tapi ini karena permasalahan dari sisi regulasi. Namun alhamdulillah sebetulnya regulasi tentang undang-undang pemasyarakatan sudah ada, dan undang-undang pemasyarakatan yang baru 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan itu salah satunya juga dalam rangka mengatasi overcrowded yang ada di jajaran lapas dan rutan. Pengundangan KUHP di situ juga salah satunya juga berupaya untuk supaya pendekatan restoratif justice itu dilakukan. Kalau dulu kan KUHP hanya melakukan upaya penjeraan saja, pemidanaan saja, upayanya itu terus. Tapi saat ini tidak, ini diharapkan tidak terjadi overcrowded yang akhirnya di jajaran pemasyarakatan dengan overcrowded tidak bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal, karena ya kapasitas yang ada yang disiapkan dengan sarana prasarana, dengan kemampuan petugas untuk mengakomodir dalam skup kapasitas. Kalau di Sumatera Utara kapasitasnya adalah 13.759. Saat ini dihuni 33.076 orang. Tentunya ini sudah melampaui over kapasitas yang sangat jauh, sekitar 146%. Sehingga sarana prasarana yang kami persiapkan juga tidak semaksimal, sehingga itulah yang bisa terjadi bias. Namun upaya untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban dan memberikan pembinaan itu tetap harus kita lakukan. Jadi solusi atas over kapasitas tersebut bagaimana Pak, dan langkah apa saja yang diambil? Jadi yang pertama, walaupun lapas dan rutan kita over kapasitas, upaya perbaikan, upaya perawatan, upaya pembinaan, upaya pendampingan tetap dilakukan. Itu pertama, tetap harus kita lakukan. Bagaimanapun juga pembinaan dan perawatan kesehatan, bagaimana membangun mereka juga tetap sehat di dalam, itu harus tetap kita lakukan. Yang kedua, tetap harus melaksanakan upaya hak-hak mereka untuk mendapatkan pengurangan hukuman melalui remisi, harus kita lakukan percepatan. Hak-hak untuk mendapatkan asimilasi harus kita lakukan. Hak-hak untuk mendapatkan tahapan integrasi harus percepatan kita, agar mereka bisa dilakukan pembinaan-pembinaan di luar oleh Bapas melalui program asimilasi dan integrasi. Di samping itu juga kita melakukan mutasi. Mutasi bisa kita lakukan bagi mereka-mereka yang overcrowdednya di atas 200%, kita pindah ke LP rutan yang over kapasitasnya di bawah 200%, biar agar seimbang di UPT 39 lapas dan rutan. Itu biar seimbang, biar ya semua bisa terjangkau, baik dalam rangka pembinaan maupun dalam aspek keamanan warga binaan yang ada. Apakah ada pembangunan tambahan untuk bangunan dari lapas atau rutan tersebut? Tentunya karena kondisi over kapasitas, memang kita upayakan melakukan penambahan kapasitas melalui pembangunan blok-blok baru. Di tahun 2022 ini syukur alhamdulillah rutan Medan, Pakam, terus Pancur Batu, dan sebelumnya Kaban Jahe, mereka sudah dibangun blok-blok baru, sehingga itulah yang akhirnya dari tadinya kapasitas sekitar 11.000 ataupun 12.000, sekarang sudah meningkat kapasitasnya 13.000 karena tadi ada pembangunan blok baru sebagai penambahan over kapasitas yang ada di lapas. Oke. Dan total dari total penghuni lapas atau rutan di Sumatera Utara berdasarkan kasusnya ada berapa nih? Tadi saya sampaikan bahwa ada 33.000 lebih yang ada di kita. Yang terbanyak tentunya adalah kasus narkotika. Dia ada sekitar 23.000 lebih. Yang lainnya memang adalah pidana-pidana umum. Di pidana umum itu bisa pembunuhan, bisa penganiayaan, pencurian, kekerasan, dan sebagainya. Korupsi ada sekitar 278,
dan teroris 2 dan yang lainnya sedikit. Tapi yang paling banyak adalah kasus narkotika. Inilah yang sebetulnya menjadi atensi bagi kita. Di dalam LP dan rutan itu saat ini juga pidana mati cukup banyak di kami. Di LP1 itu pidana mati ada 53 pidana mati dan seumur hidup ada 219 orang. Di antaranya ada yang semuanya itu ada 25 orang warga negara asing. Tadi Bapak juga ada menyebutkan mengenai remisi dan reintegrasi. Lalu sepanjang tahun 2022 berapa jumlah penghuni lapas atau rutan yang reintegrasi maupun yang remisi, mendapat remisi? Iya, jadi remisi itu kan pengurangan hukuman. Mereka yang dapat integrasi itu adalah mereka yang sudah menjalankan 2/3 dari masa pidananya melalui program pembebasan bersyarat. Kalau program tahapan di pemasyarakatan itu ada program asimilasi, ada program pembebasan bersyarat. Kalau saat ini kondisi yang di tahun 2022 ini yang mereka yang menjalankan asimilasi ada sekitar 3.475 orang. Tapi mereka ini asimilasi dalam arti mereka masih dalam pengawasan lapas. Tapi kalau pembebasan bersyarat ada sekitar 2.327 orang itu dalam pengawasan pembimbingan sebagai klien pemasyarakatan. Kalau sebelumnya dia sebagai narapidana atau warga binaan, tapi kalau setelah dia PB dia sebagai klien pemasyarakatan yang didampingi, diawasi oleh Bapas, dia sejumlah 2.322 orang. Yang melaksanakan cuti bersyarat ada 3.506 dan cuti menjelang bebas itu ada 127 orang. Bagi mereka yang cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas ini sebetulnya karena persyaratan untuk PB tidak terpenuhi sehingga mereka difasilitasi cuti bersyarat, karena cuti bersyarat ini hanya untuk pidana-pidana pendek. Kalau cuti menjelang bebas ini sebesar remisi terakhir yang didapatkan karena persyaratan untuk mendapatkan PB sudah tidak memenuhi syarat sehingga mereka akan mendapatkan haknya untuk cuti menjelang bebas. Lalu apa sih perbedaan reintegrasi dan remisi? Ya, jadi remisi adalah pengurangan hukuman. Dasarnya adalah Perpres, peraturan presiden. Sementara pembebasan reintegrasi itu adalah tahapan dalam pemasyarakatan dalam rangka bagaimana mereka berbaur kembali ke lingkungan masyarakatan dalam wujud pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas. Itulah wujud dari reintegrasi. Arti reintegrasi itu adalah penyatuan kembali ke lingkungan masyarakat, penyatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. Hidup dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan, kehidupan hubungan antara manusia dengan lingkungan sosialnya supaya baik, dan penghidupan hubungan warga binaan pemasyarakatan napi dengan lingkungan pekerjaan. Jadi mereka supaya terintegrasi, reintegrasi supaya hidup, kehidupan dan penghidupan yang lebih baik dalam di lingkungan masyarakat. Saya kira itu ya. Dan Pak, ini pembinaan seperti apa saja yang ada di rutan ataupun lapas dan manfaat bagi penghuni lapas atau rutan itu bagaimana? Jadi pembinaan di lapas itu bisa dikatakan 2 macam, bisa dikatakan 3 macam. Tapi intinya pembinaan pertama itu adalah menyangkut pembinaan kepribadian. Pribadinya harus diurus dulu, bagaimana mentalnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana tingkah lakunya. Kepribadiannya harus dilakukan upaya perbaikan. Setelah mereka kepribadian baut, tentunya dilakukan upaya kegiatan dalam rangka kemandirian supaya dia mandiri. Makanya tadi integrasi adalah hidup, kehidupan dan penghidupan. Hidup tadi dengan Tuhannya supaya dia berakhlak baik. Jadi saat ini harus itu penghidupan, kemandiriannya juga dia harus kokoh. Dia harus dibekali dengan keterampilan-keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya. Kalau dia minatnya sebagai tukang kayu, ya jangan
suruh dia nyangkul gitu. Harus kita kasih lahan yang mereka bisa beraktivitas sebagai tukang kayu gitu. Kalau mereka bisa bertanian nyangkul sawah, ya harus kita fasilitasi mereka berkebun di situ, jangan sebagai bengkel dan sebagainya. Itu kita fasilitasi. Tapi kembali lagi bahwa itu kembali lagi tergantung pada warga binaan yang ada di situ, agar mereka punya kemampuan dari sisi kepribadian baik, kemandirian baik, yang akhirnya pembinaan sosial melalui pembinaan pembebasan bersyarat, reintegrasi sosial dan asimilasi itu baik, yang akhirnya mereka menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan tidak kembali ke dalam pelanggaran lagi ke dalam lembaga pemasyarakatan. Oke. Berarti dari kepribadian mereka, kemandirian itu lebih diteguhkan ya Pak? Ya betul. Kembali ke masyarakat lah. Betul ya. Dan di tahun 2022 ada berapa kasus dugaan pelanggaran HAM dan bagaimana nih penanganannya Pak? Jadi dalam rangka dugaan pelanggaran HAM, pada dasarnya kami benar-benar memfasilitasi adanya pengaduan-pengaduan yang disampaikan ke kami. Namun dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan di kami tidak ada. Pelanggaran HAM ya, kalau pelanggaran hukum kan banyak. Kalau pelanggaran HAM memang tidak ada di kami. Tapi yang menyangkut pelayanan komunikasi masyarakat yang diadukan, umpama persoalan tanah, umpamanya persoalan perkawinan, persoalan perebutan lahan dan sebagainya, itu sering diadukan ke kami untuk kita bahas dan akhirnya menjadi bagian rekomendasi yang harus kita cari jalan keluar antara para pihak. Saya kira begitu ya. Oke. Pemirsa, ternyata banyak sekali ya program-program dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kemenkumham sendiri, dan khususnya wilayah Sumatera Utara. Dan Pak, terima kasih banyak atas informasinya ya, luar biasa sekali pemirsa. Dan saya juga teredukasi nih mengenai Kemenkumham dan peran dan fungsi Kemenkumham itu sendiri. Dan pemirsa, semoga pembahasan kita kali ini memberikan manfaat bagi pemirsa di rumah. Saya Tersi Ginting, terima kasih dan sampai jumpa.